Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Ritonga SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam UPTD SD Negeri 02 Ulumahua, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 2 tahun 2024 UIN Syahada Padang Sidin Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita belajar pendidikan agama Islam, marilah kita berdoa bersama. Silahkan pimpin doanya. Belum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Selanjutnya, marilah kita bacakan surah pendek Al-Fatihah secara bersama-sama ya, Nak. Ikuti Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Sebagai rasa cinta tanah air dan nasionalisme, marilah sama-sama kita nyanyikan Garuda Pancasila. Kepada anak-anak Ibu diharapkan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Wajah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila tetap juara, mereka itu berkata, berikan di bangsamu. Ayo maju, ayo maju. Ya, kembali duduk. Ibu akan mengabsensi anak Ibu hari ini ya. Angkat tangan yang Ibu sebutkan namanya. Al-Fajar. Hadir, Bu. Ya. Alda Siska. Hadir, Bu. Amelia Wulandari. Iya. Alhamdulillah hari ini anak-anak Ibu semua hadir. Itu tandanya anak Ibu anak yang sehat dan anak yang
siap untuk belajar. Sekarang rapikan tempat duduknya, rapikan pakaiannya, posisi duduknya yang nyaman. Motivasi belajar yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah tidak ada batasan dalam belajar. Semakin rajin kamu belajar, maka semakin banyak ilmu yang didapatkan. Anak-anak masih ingat tidak dengan pelajaran kita yang lalu? Masih, Bu. Apa itu? Menghargai pendapat orang lain. Iya, menghargai pendapat Orang lain. seperti kita jelaskan terdahulu, menghargai pendapat orang lain itu penting. Jelas perbedaan ada, tapi perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan. Apa yang anak-anak ibu akan lakukan jika melihat sampah yang berserakan? Menyapunya, Bu. Membuang sampah. Oke, baik. Selanjutnya, bolehkah kita membuang sampah kira-kira ke sungai? Tidak, Bu. Mantap. Memangnya mengapa? Oke. Nah, seandainya lah ada orang di sekitar kita yang secara terus-menerus membuang sampah ke sungai, apa yang akan terjadi? Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi manusia sebagai khalifah yang pertama adalah agar anak-anak ibu mampu memahami makna khalifah berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Yang kedua, agar anak-anak ibu mampu mengidentifikasi dan tahu tugas tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, agar anak-anak ibu dapat menerapkan sikap tanggung jawab sebagai khalifah. Dan yang keempat, agar anak-anak ibu sekalian mampu menghasilkan karya berupa poster dan puisi yang akan kita kerjakan nantinya. Sebelum kita masuk pada materi manusia sebagai khalifah, kita bersama-sama akan menyaksikan tayangan video. Pada saat penayangan video, silakan anak-anak ibu fokus kepada layarnya, nak. Karena nanti ibu akan meminta tanggapan dari masing-masing peserta didik mengenai video yang kita tampilkan. Siap menonton video? Siap, Bu. Perhatikan. Kerusakan lingkungan hidup akibat manusia. Lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Namun sayangnya belakangan ini lingkungan hidup mulai mengalami degradasi atau penurunan yang menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam memang tidak bisa diperkirakan dan dihindari oleh manusia. Nah, kali ini kita akan membahas kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan notifikasinya ya. Pertama, akibat tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa tanah dan batuan ke daerah bawah. Berarti peningkatan kandungan air dalam tanah karena kegiatan manusia. Yang kedua, banjir. Banjir bisa disebabkan oleh dua faktor. Ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup telah menurun. Dampaknya adalah lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan seharusnya. Misalnya saja ada ikan yang mati di danau karena keracunan limbah. Yang kelima, penggersangan lahan. Lahan yang gersang menyebabkan produktivitas lahan serta jenis hewan dan tumbuhan menurun. Parah ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman dapat memahaminya dan sebisa mungkin dapat menjaga lingkungan di sekitar ya. Karena terjadinya kerusakan lingkungan akibat ulah manusia sepenuhnya tergantung usaha kita dalam menjaga lingkungan. Dan kita tonton bersama. Ayo, siapa yang bisa menanggapi? Baik, apa itu?
Kerusakan lingkungan karena ulah manusia seperti banjir, longsor, dan tanah kering. Oke, benar apa salah? Benar. Banyak banget jawabannya. Setelah menonton video, apa kira-kira tanggapannya nak? Apa catatanmu dari video tersebut? Ada 5 kerusakan dalam video itu, Bu. Contohnya kebanjiran, kekeringan. Oke, bisa jadi kebanjiran dan kekeringan. Iya, lingkungan bisa rusak, bisa terjadi seperti itu karena ulah manusia. Karena manusia sebagai khalifah, kita pahami dulu apa itu makna khalifah ya. Berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataz'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Artinya apa? Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu. Berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ini, jelaslah bahwa manusia itu diutus, diamanahkan oleh Allah untuk mengatur, menjaga, memanfaatkan bumi. Pertanyaan Ibu, apa saja kira-kira tugas manusia sebagai khalifah? Ayo, siapa yang bisa? Menjaga lingkungan rumah, Bu. Iya, apa lagi? Mengatur, Bu. Iya, anak-anak, bahwasanya tugas manusia itu adalah khalifah, mengatur, menjaga, memimpin. Terus bagaimana kalau manusia itu melakukan kerusakan? Terus apa akibatnya? Kira-kira siapa yang bisa menanggapi? Banjir. Betul sekali. Tepuk tangan. Apa lagi yang terjadi kalau manusia membuat kerusakan? Kekeringan, iya. Tepuk tangan. Apa lagi yang akan terjadi kalau manusia berbuat kerusakan di muka bumi? Longsor. Iya, benar. Tepuk tangan. Pada pembelajaran ini kita akan membuat satu proyek, karena kita belajarnya ini adalah model PZBL. Berarti kita akan membuat satu produk. Produk kita atau proyek kita adalah poster dan puisi. Dalam pengerjaan poster, tentukan tema yang akan dibuat, kemudian sesuaikan dari poster tersebut jadikanlah menjadi puisi. Untuk pengerjaannya, Ibu berikan waktu selama 20 menit. Untuk tugas diskusi, perhatikan di tangan Ibu ada 3 amplop tugas. Nah, masing-masing kelompok mengambil 1 amplop pilihan untuk menentukan tugas apa yang akan dikerjakan. Ayo, dari sini, siapa yang menjadi perwakilan? Silakan diambil dan dipilih. Kembali ke tempat duduk. Ayo, yang dari sini, silakan diambil. Pilih. Oke, mau tidak mau, anak ibu yang kelompok di sana, silakan diambil. Untuk kelompok ini, silakan buka amplopnya dan bacakan apa tugasnya. Tugas diskusi kelompok 1, kelompok khalifah. 1. Membuat poster dengan tema menjaga lingkungan sekolah. 2. Membuat puisi. Paham dengan tugasnya? Paham, Bu.
Tugas diskusi kelompok 2. Kelompok pemimpin. A. Tugas 1. Membuat poster dengan tema menjaga lingkungan rumah. 2. Membuat puisi. Tugas diskusi kelompok 3. Kelompok pengatur. A. Tugas 1. Membuat poster dengan tema menjaga lingkungan masyarakat. Iya, selanjutnya apa tugasnya lagi? 2. Membuat puisi. Oh, nah, untuk kelompok 1 atau kelompok Halifah yang mana? Iya, di sini kita pasang ya, Nak. Kelompok Halifah. Selanjutnya, kelompok pemimpin. Kelompok yang mana? Iya, kita pasang kelompok pemimpin. Selanjutnya, kelompok 3, yaitu apa nama kelompoknya? Kelompok pengatur. Iya, kita taruh di sini nama kelompoknya, yaitu kelompok pengatur. Ibu akan membagikan bahan yang akan kita buat diskusi. Diskusinya tadi membuatkan apa? Puisi Dan buat poster. Ayo, keluarkan cat gambar yang telah Ibu suruh di bawah. Keluarkan. Tugas membuat posternya silakan dikerjakan. Kemudian selesai nanti membuat poster, baru kita membuat puisi di LKPD anak-anak ibu sekalian. Silakan berdiskusi. Bagaimana sih? Di sini kita buat buang sampah ya, sama jembatan. Jembatannya, ini sungainya ya. Raja, nanti kau yang mewarnai pohonnya ya. Nanti aku yang mewarnai rumahnya ya. Nanti aku mewarnai apanya ya? Ini ya. Oh, ada yang bisa ibu bantu dengan tugasnya? Aman dengan soalnya? Bisa membuat posternya? Iya. Untuk anak ibu yang di sini, ada masalah? Tidak. Bisa mengerjakannya? Bisa. Iya. Oke, masih semangat dengan tugasnya? Masih semangat? Iya. Gunakan warna yang bagus, warna yang menarik. Apakah sudah selesai? Baiklah, boleh tunjukkan sama ibu mana hasilnya? Iya, mantap. Nah, dari poster yang telah kamu buat, yang telah anak-anak ibu buat, selanjutnya ungkapkan dalam puisi. Bisa? Bisa. Baik, akan ibu bagikan LKPD puisinya. Untuk yang diskusi, tugasnya menjaga lingkungan di masyarakat. Nah, ini masing-masing ibu berikan satu LKPD. Kemudian jangan lupa tulis namanya. Kerjakan secara kelompok dulu, kemudian dari hasil kelompok tuliskan secara pribadi. Buat judulnya Lestarikan sungai kita ya. Iya. Akan listrik seperlunya. Tulis ruang kelas kita yang sehat. Kepada kelompok Halifah, silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Maju. Kelompok Halifah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Teman-teman, kalau lingkungan sekolah kita bersih, kita akan nyaman dan sehat, dan belajar pun akan nyaman.
Sekian Dan dan terima kasih. ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, tepuk tangan buat teman-teman. Di sekolahku yang asri dan ceria, pepohonan rindang penuh harmoni semesta, burung berkicau, bunga merakah indah mengajarkan cinta alam yang ramah. Kelas bersih tanpa sampah berserakan, tempat belajar penuh kenyamanan, gotong royong menjadi kebiasaan, menjaga lingkungan dan dengan kesadaran. Mari kita jaga bersama tangan terpadu, lingkungan sekolah bersih dan maju, hijaukan bumi dari langkah kecil kita demi masa depan yang sejahtera. Iya, tepuk tangan buat teman. Oke. Ya, sudah sesuai tidak ini gambar ini dengan tema tugas yang diberikan kira-kira teman-teman? Iya. Apakah pewarnaannya menarik? Iya. Cocok dengan temanya? Iya. Tepuk tangan buat kelompok Halifah dan kembali ke tempat duduk. Puisinya silakan dibacakan, Bang. Nanti baru kita beri tanggapan. Jaga alam dari rumah. Di rumah kecil penuh cinta, kita mulai langkah bijaksana, mengurai sampah setiap hari agar bumi tetap berseri. Air mengalir, jangan disia, matikan keran setelah dipakai. Energi hemat jadi budaya untuk masa depan yang cerah terjaga. Tanaman bunga di halaman rumah, hijaukan dunia penuh anugerah. Mari bersama kita jaga alam lestari sepanjang masa. Tepuk tangan buat kelompok Halifah. Pengatur ingin membacakan hasil diskusi kami. Teman-teman, kita tidak boleh membuang sampah ke sungai karena ada makhluk hidup di dalamnya. Ikan-ikan perlu dilestarikan untuk masa depan agar kita tetap bisa makan ikan dari sungai. Oke, tepuk tangan. Misinya dibacakan, Nak. Lestarikan sungai kita, di hamparan hijau tumbuh pepohonan, udara segar jadi harapan. Kehidupan jangan biarkan sampah berserakan. Mari rawat alam dengan penuh kesadaran. Sungai mengalir jernih membawa cerita, ikan menari di dalamnya penuh cinta. Jangan biarkan limbah merusak semua. Mari bersama menjaga ekosistem yang ada. Langit biru luas terbentang, burung-burung bebas terbang diam. Mari juga bumi dengan penuh sayang agar warisan lestari sepanjang zaman. Oke, tepuk tangan. Setelah dipresentasikan, Ibu akan memberikan hadiah. Siapa yang mau hadiahnya? Oke, perwakilan masing-masing kelompok maju. Tabung ini ada hadiah. Hadiah yang akan kamu pilih. Silakan. Jadi ini aja, oke? Siapa yang mau pertama kali dibuka kertas hadiahnya? Siapa? Ayo. Oke. Apa bacaannya dan tunjukkan kepada temannya. Bacakan. Ambil 12 Ambil 12 permen. Silakan ambil dan dibagi-bagikan nanti kepada teman kelompoknya. Hitung. Agar lebih semangat, mari kita tepuk semangat. Inilah proyek poster dan puisi
dari anak-anak ibu kelas 5 sekalian. Alhamdulillah kita telah memperoleh hasilnya. Dari 3 proyek yang anak-anak ibu berikan atau yang anak-anak ibu hasilkan akan ibu evaluasi. Nah, untuk poster dari kelompok Khalifah, ya sesuai dengan tema, kemudian puisinya juga sudah sesuai dengan gambar. Namun perlu ditingkatkan ya kesesuaian warnanya dan kerapiannya perlu ditingkatkan. Tepuk tangan buat kelompok Khalifah. Nah, selanjutnya untuk kelompok pemimpin, tema dengan gambar sudah sesuai juga. Pembacaan puisinya juga sudah mantap. Namun tetap perlu ditingkatkan ya nak, untuk kerapian dan warnanya harus disesuaikan lagi. Iya, tepuk tangan buat kelompok pemimpin. Selanjutnya, poster dari kelompok pengatur, yaitu temanya apa tadi? Menjaga kelestarian di masyarakat. Ini gambar sungai ya nak? Iya, kerapian sudah muncul. Gambar sudah sesuai dengan tema, warna juga cukup menarik, dan yang perlu ditingkatkan lagi apa? Pembacaan puisi. Karena puisi kita tadi ditugaskan dengan menggunakan intonasi yang baik, ya kan? Nah, namun untuk keseluruhan anak-anak ibu sudah mantap, hebat, dan kreatif. Tepuk tangan sekali. Setelah kita mempelajari materi manusia sebagai khalifah, kita dapat menyimpulkan pelajaran. Yang pertama, jelas berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 30, manusia itu adalah pengatur, pemimpin, dan penjaga bumi. Nah, apa yang mau diatur? Apa yang mau dijaga, Bu? Yaitu tentang kelestarian lingkungan bisa, tentang kepada teman juga harus kita paling menghormati, termasuk juga sebagai khalifah, pemimpin. Percaya diri juga pemimpin, tanggung jawab juga pemimpin. Namun yang pastinya pada materi ini kita khususkan kepada menjaga kelestarian lingkungan. Untuk tugas asesmen di rumah, Ibu akan bagikan link melalui grup WhatsApp kita. Lihat, Ibu akan kirim ya. Oke. Sudah masuk? Sudah. Iya. Coba dibuka. Benar tidak dia sudah masuk? Iya. Paham dengan tugasnya? Coba dipahami dulu. Pahami dulu tugasnya. Paham? Paham? Iya. Nah, tugasnya ini dikumpul minggu depan pada saat kita pelajaran pendidikan agama Islam berikutnya. Untuk pengayaan, memperkuat pembelajaran, anak-anak ibu akan ibu berikan lagi tugas tambahannya ya nak, untuk dapat dikerjakan di rumah selain dari tugas asesmen tadi, yaitu mencari perilaku manusia yang kurang baik terhadap lingkungan. Bisa dipahami? Iya, untuk menambah pemahamannya. Setelah ibu perhatikan, ibu nilai antara poster dan puisi itu sinkron. Antara puisi dengan posternya klop. Anak ibu kali ini tidak ada yang remedial. Nah, apakah anak-anak ibu senang belajar hari ini? Senang belajar membuat poster dan puisinya? Untuk pembelajaran kita selanjutnya, jangan lupa dipelajari tentang hidup lapang dengan berbagi. Mengakhiri pelajaran kita pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama berucap hamdalah, alhamdulillah. Dan ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.